Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Peserta daurah ta'rifiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih berkenan diberikan kepada kita sampai pada detik ini. Kemudian salam dan selawat senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala jasa beliau dan pengorbanan beliau sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini sebagai jalan kebenaran kita di dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian, peserta daurah, pada kesempatan ini sebagai materi pertama, kita akan membahas tentang problematika umat Islam. Yang di dalamnya kita akan mengetahui apa saja masalah atau problem yang timbul pada agama Islam atau umat Islam sekarang ini, bagaimana, apa penyebabnya, dan apa solusinya. Saya langsung saja bagikan materinya lewat share screen PowerPoint. Jadi ya ini biodata singkat saya sebagai materi. Ada nomor HP sekaligus nomor lain jika nanti ada hal-hal yang ingin kita perbincangkan di luar forum ini. Ya, problematika umat Islam. Pada materi ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yakni setelah mengikuti proses pembelajaran materi ini, peserta memiliki pemahaman tentang problematika umat Islam dan pemecahannya. Itu yang kita harapkan. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu sebenarnya kondisi ideal umat Islam itu seperti apa. Yang pertama, harusnya dia adalah umat yang terbaik. Umat Islam harusnya yang terbaik. Yang kedua, umat Islam adalah umat yang pertengahan. Yang ketiga, umat Islam adalah umat yang bersatu. Nah, bagaimana kategori umat Islam atau umat terbaik itu? Allah sendiri yang menjelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 110. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Artinya, kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Nah, sekarang tipikal umat terbaik itu ada 3, seperti yang dijelaskan pada ayat tadi, bahwa yang pertama yang menyebabkan kita menjadi umat terbaik karena kita menyeru kepada kebaikan, senantiasa mengajak kepada perbuatan baik atau kebaikan. Yang kedua, kenapa kita menjadi yang terbaik atau harus menjadi terbaik? Karena kita senantiasa juga mencegah kemungkaran, baik pada diri kita maupun kepada keluarga kita dan saudara-saudara kita yang lain. Yang ketiga, tipikal umat terbaik itu karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang tadi setelah terbaik, dia umat Islam harusnya menjadi umat pertengahan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 Allah telah menjelaskan, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan Rasul menjadi saksi atas perbuatan kami.
pertengahan antara dunia dan akhirat. Jadi tidak condong lebih berat sebelah dunia ataupun akhirat. Dalam satu kisah kita tentu pernah mendengar salah seorang sahabat ditegur oleh Rasulullah karena laporan istrinya bahwa dia sekarang lebih dominan di masjid, sholat, puasa, dan tidak memperdulikan saya lagi. Rasulullah menegur, hai sahabatku, saya ini Rasul, tapi saya sholat, saya tidur juga, saya puasa juga, saya berbuka juga. Kemudian pertengahan antara materi dan spiritualnya sama dengan yang tadi, bahwa kita harus mengutamakan memang beribadah, tetapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian kita di dunia, materi untuk makan dan minum. Kemudian pertengahan antara pribadi dan masyarakat, ya, tidak terlalu eksklusif juga tidak terlalu inklusif, sehingga tidak ada lagi seruan apapun yang terjadi di tengah masyarakat itu kita ikuti tanpa ada lagi filter dari pemahaman agama kita. Kemudian kondisi ideal umat Islam harusnya bersatu. Dalam Quran surah Al-Imran 100 ayat 103 Allah telah menjelaskan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini simpulnya atau penekanannya, janganlah kamu bercerai-berai, artinya bersatulah dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu kalian bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Bersatu dalam hal apa? Tentu bersatu dalam hal akidah, keyakinan dalam agama Islam ini. Tidak boleh kita bercerai-berai, berbeda keyakinan tentang Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bersatu dalam kepemimpinan. Nah, ini nanti akan menjadi salah satu penyebab problematika umat Islam. Harusnya kita bersatu dalam kepemimpinan, tetapi sekarang ini tidak ada lagi kepemimpinan yang mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Kemudian bersatu di dalam jamaah. Artinya supaya kita tidak mudah pecah belah, tidak mudah ditaklukkan, harus bersatu di dalam jamaah. Karena domba yang terpisah dari jamaahnya itu akan menjadi satu makhluk serigala. Itu yang kita tahu. Selanjutnya, kita lihat tadi kondisi ideal yang harus terjadi. Sekarang realita umat Islam seperti apa? Terbelakang. Secara umum, umat Islam di seluruh dunia itu masih terbelakang. Secara teknologi, kemudian secara ekonomi, terbelakang kita. Secara masih banyak saudara-saudara kita di belahan dunia. Secara umum umat Islam masih terbelakang secara teknologi dan ekonomi. Kemudian karena terbelakang tadi timbullah rasa tidak percaya diri sehingga meniru umat lain yang lebih maju secara teknologi dan ekonomi. Dan ini berbahaya karena telah diperingatkan oleh Rasul bahwa yang didapatkan nanti terjadi pada kalian pada zaman kalian akan mengikuti umat-umat yang sebelum kalian selangkah demi selangkah, sastra demi sastra, sampai ketika mereka masuk di dalam lubang beliau kalian akan mengikuti. Artinya mereka pada jalan yang sesat, tapi kita ikuti juga. Kalau sahabat bertanya, siapa mereka? Apakah Yahudi dan Nasrani? Rasulullah kemudian menjawab, ya siapa lagi? Itu kata Rasulullah SAW. Selanjutnya kondisi sekarang terpecah belah. Kita lihat sesama umat Islam selama ini hanya karena perbedaan pilihan politik, pilkada, pilpres, terpecah belah kita. Tidak ada persatuan. Nah, sekarang apa penyebab terjadinya problematika umat Islam tersebut? Yang pertama, ada faktor internal atau dari dalam diri umat Islam itu sendiri. Apa itu? Lemahnya akidah dan iman. Lemah kita. Artinya keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya dan agama ini itu lemah. Itu yang membuat yang menjadi masalah atau penyebab tentunya masalah pada umat Islam sekarang. Kemudian tadi terpecah belah itu mengakibatkan
Lemahnya persaudaraan. Oh, ini guntuk-guntukan sesama kita, guntuk-guntukan berkelahi, saling memilih, debat, saling mencerca dan sebagainya. Kemudian tidak adanya pemimpin umat tadi membuat kita seperti anak ayam yang kehilangan ini. Tidak tahu harus berbuat apa. Lemah, bingung, tidak tahu harus kemana. Itulah keadaan umat Islam sekarang karena tidak adanya pemimpin yang mempersatukan umat di seluruh dunia. Kemudian penyebab selanjutnya adalah karena kebodohan terhadap din agama ini. Kita malas belajar tentang agama kita seolah merasa cukup dengan apa yang kita ikuti dari orang tua dan masyarakat kita untuk mendalami ilmu agama ini sehingga terjadi kebodohan terhadap ini. Sehingga terkadang hal yang seharusnya dilakukan dianggap tidak perlu dilakukan atau sebaliknya justru yang tidak perlu dilakukan dianggap harus dilakukan. Kemudian faktor eksternal atau dari luar, adanya konspirasi musuh Islam, adanya serangan dari musuh Islam. Dalam bentuk apa? Pertama adalah invasi militer atau serangan militer. Kita mulai mereka menyerang perang besar itu ketika pasukan salib menyerang umat Islam. Meskipun dalam sejarahnya kemudian sebagian besar kita menangkan kembali, tetapi itu menjadi titik balik kebangkitan mereka untuk menjalankan penjajahan atau kolonialisme, imperialisme di negara Islam seperti Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama 320 tahun. Kemudian di abad 21, di abad modern ini kita lihat bagaimana Irak, Afghanistan diinvasi secara militer oleh pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat. Membuat negara-negara Islam itu menjadi hancur lebur sampai sekarang. Nah, yang kedua adalah mereka melakukan perang atau invasi pemikiran, Gosul Fikri, perang pemikiran. Dari beberapa catatan yang mereka lakukan ataupun hikmah yang mereka ambil ketika mereka menyerang secara militer, secara fisik ke negara Islam, itu tidak sepenuhnya berhasil. Kenapa? Karena umat Islam ini ketika berperang secara fisik adalah pasukan berani mati. Mereka mengejar syahid sehingga sangat sulit untuk ditaklukkan secara militer. Maka timbullah suatu metode yang mereka tempuh dan ini sangat dahsyat akibatnya karena lebih ngeri dan lebih parah kerusakannya dibandingkan serangan militer, yakni musuh pikir atau perang pemikiran. Kita lihat bagaimana sekarang umat Islam sendiri di Indonesia ada yang menggunakan Islam liberal, bagaimana mereka kemudian mengutak-atik dengan cara berpikir umat lain, semua hukum-hukum atau beberapa hukum-hukum Islam yang sudah pasti itu mereka coba untuk merubah kemudian memutarbalikkan fakta sehingga menjerumuskan orang-orang awam yang tidak mendalami ilmu din atau ilmu agama ini. Ini terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana kemudian jilbab dikatakan jilbab cadar, kemudian dikatakan itu hanya budaya Arab, bukan ajaran Islam, dan banyak yang mempercayai. Bagaimana kemudian ketika dikatakan umat Islam itu bukan Arab, tidak bisa mengatur agama dan sebagainya. Inilah semua mengacaukan kita karena pikiran kita yang telah dirusak oleh Allah. Dan ini lebih berbahaya dan ini menjadi tantangan terbesar kita di abad ini. Nah sekarang kita akan cari akar penyebab utamanya sebenarnya ini apa ini sehingga keadaan kita seperti sekritis seperti sekarang ini. Ternyata Allah sendiri yang sudah menjelaskan bahwa man ya'shu an dzikrir rahman qayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itu yang menjadi qarin, teman yang selalu menyertai. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah mendapat. Ini surah As-Zukhruf ayat 36 sampai 37. Sekarang bagaimana jalan keluarnya? Solusinya problem umat Islam ini. Allah kemudian juga yang kasih solusi kepada kita. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim."
والذي بعث في الأمي رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, sekarang bagaimana caranya? Untuk tadi dikatakan bahwa penyebabnya adalah karena kita menjauh dari Al-Quran dan Sunnah, dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Itulah akar masalahnya sehingga kita kemudian sangat terpuruk umat Islam sekarang. Karena kita meninggalkan agama ini, meninggalkan inti agama ini, yang petunjuk firman Allah dan Rasulnya. Untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana caranya? Maka mau tidak mau kita harus kembali mempelajari agama ini dengan benar. Karena salah satu bentuk kita terpuruk seperti ini adalah karena kita bodoh di dalam agama. Kita merasa cukup padahal sangat sedikit apa yang kita pahami tentang agama kita. Jadi kita harus tarbiyah, mengikuti tarbiyah Islam. Untuk kemudian mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah kegiatan ini dengan ditutup, panitia atau pelaksana akan membagi kita dalam beberapa kelompok tarbiyah, bahasa umumnya kelompok-kelompok pengajian, agar kita bisa belajar agama ini secara sistematis dan terstruktur serta rutin. Diharapkan nantinya kita akan mendapatkan ilmu agama yang cukup untuk sebagai bekal hidup kita sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Demikian materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Segala yang benar yang saya ucapkan berasal dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kekurangan yang saya ucapkan berasal dari diri saya sebagai manusia. Untuk saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.